Hai teman-teman, saya baru saja habis olahraga dan olahraganya di rumah saja karena kemarin ada pengumuman dari eh, Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO itu mengatakan bahwa COVID-19 bukan hanya ditularkan dari droplet, tetapi juga dari aerosol. Aerosol itu artinya uh, partikel-partikel yang berterbangan di udara bebas, yang sangat kecil, dan karena kecilnya bisa berjam-jam ketiup angin. Dan itu pun sangat mudah kehirup. Dan makanya ya kita sebaiknya ya tinggal di rumah saja. Nah ini saya tinggal di rumah untuk berolahraga, tidak berani keluar kecuali kalau penting-penting banget. Nah untuk olahraga di sini saya menggunakan treadmill dan sekitar 1,5 jam nonstop. Dan ya sekarang terasa segar, kalau mandi enak nih. Kenapa kita sebenarnya apakah kita harus takut begitu sama COVID-19? Ya bukti ada bahwa sudah banyak sekali korban. Bahkan di Brasil itu kalau tidak salah sudah 75.000 yang meninggal. Lebih dari 75.000 yang meninggal. Dan yang ditakuti itu kalau seperti kejadiannya di Afrika Selatan itu hanya 25% pasien yang bisa diterima di rumah sakit, pasien COVID-19 yang bisa diterima di rumah sakit. Artinya 75%-nya itu terlantar di jalan gitu tuh. Nah kenapa gitu? Kalau bersamaan sakitnya, ya kan memang tidak ada negara yang siap untuk ini. Negara yang terbagus fasilitas kesehatannya pun seperti Amerika banyak sekali korbannya, Italia banyak sekali korbannya, Inggris banyak sekali korbannya. Nah, untuk itu kita ikuti aja itu sekarang ini kan diperpanjang lagi tuh, diperpanjang masa transisi dari PSBB ke bukannya new normal ya, tapi yang istilahnya dulu new normal, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Nah itulah yang yang kita alami saat ini di Jakarta gitu, karena masih tingginya tingkat penularannya. Kemarin saja itu sampai lebih dari 300. Nah hari ini kalau tidak salah sudah turun lebih sudah di bawah 250 saat ini. Nah semoga terus turun supaya kita kembali bisa beraktivitas, karena kalau tingkat penularannya sangat tinggi itu memang sangat berbahaya. Bisa ya kasihan yang punya penyakit bawaan seperti yang usia-usia di atas 60. Kalau di atas 60 kan penyakit bawaannya ya bisa dikatakan 80% ada, karena kalau tidak gula ya kolesterol, kalau tidak kolesterol ya darah tinggi atau semuanya gitu tuh. Nah itulah yang banyak yang terjadi saat ini. Jadi jangan sampai bersamaan sakitnya, karena tidak ada rumah sakit yang bisa fasilitas kesehatan kita tidak akan mampu menangani secara bersamaan. Ya seperti di Afrika sebagai contoh itu, bahwa di sana banyak yang korban, hanya 25% diterima di rumah sakit, sedangkan yang 75-nya itu terlantar di jalan karena tidak ada dokter, tidak mencukupi, bukan tidak ada dokter, tapi tidak ada yang bisa nanganin, tidak ada dokter yang bisa nanganin, dan ruang perawatan pun kurang, apalagi ruang ICU-nya, apalagi alat bantuan pernapasannya. Nah itu semua kurang, karena memang tidak ada negara yang siap untuk itu. Oke, sekali lagi mari kita ikut anjuran pemerintah supaya kita semua senantiasa sehat, dan jangan sampai sakit. Di masa sekarang ini kalau terjadi apa-apa pada diri kita, maka yang pertama
di apa, anggapan yang pertama, baik, saudara atau apa, pasti ke Covid, "Maaf nih ada pesawat lewat." Nah, jadi, banyak yang bisa, apa namanya, yang bisa korban karena kalau tidak mengikuti anjuran pemerintah. Ayo kita sama-sama mengikuti anjuran pemerintah. Dan, saya melihat bahwa, apa, gugus tugas yang dibentuk pemerintah ini kelihatannya, apa, bagus ya. Karena, apa, sekarang ini memang meningkat, tapi kan, meningkat jumlahnya, tapi juga meningkat itunya, apa, yang diperiksa. Jadi, yang diperiksanya itu sampai 30, sekarang saat ini sudah 20.000 lebih. Nah, targetnya katanya sih 30.000. Nah, ini ingat aja kalau 30.000 dia periksa per hari, kemungkinannya akan semakin besar juga ada gitu tuh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.